Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Ini saya mau merepotkan kembali. Kebetulan ada tugas dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Saya dari yang CPP Angkatan 8 Ibu. Nah ini di sini saya diminta untuk mewawancarai Ibu. Bagaimana cara Ibu melakukan atau mengambil suatu keputusan di sekolah. Contohnya kan banyak kasus-kasus mungkin ya Bu ya, bisa dari orang tua murid, bisa dari murid, bahkan juga teman sejawat seperti itu. Nah untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah yang merupakan dilema etika dalam atau bukan moral seperti itu? Ya, kalau untuk kasus-kasus yang ada di sekolah tetap akan kita artinya akan kita tampung dan kita pelajari, kemudian ada pendataan, kemudian ada nanti kita bicarakan, kita musyawarahkan dengan para teman guru atau para kepala sekolah, dewan guru, semuanya akan kita berembuk bersama, duduk bersama untuk memecahkan masalah yang memang ada di sekolah. Jadi apabila ada sesuatu hal apapun yang terjadi di sekolah ini tetap akan kami bicarakan bersama. Ya, tentunya Ibu menggunakan mufakat ya Bu ya, bermusyawarah dulu berdasarkan mendapatkan keputusan yang terbaik. Nah selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau itu apa artinya, waktunya sama yang pentingnya ya Mbak? Iya, sama pentingnya, sama kebutuhannya dan bersamaan waktunya. Kami kan punya wakil, artinya wakil kepala sekolah. Apabila misalnya ada dua undangan yang bersamaan atau dua undangan yang memang harus dilaksanakan bersamaan, apabila itu bisa diwakilkan, yang salah satu bisa diwakilkan, berarti saya wakilkan kepada teman yang memang berhak atau bisa untuk mewakili saya. Apabila itu tidak diwakilkan, ya tidak bisa diwakilkan, berarti saya sendiri yang harus datang. Tetapi kalau itu dua-dua bersamaan, saya akan akan telepon kepada pihak yang mengundangkan. Ya, itu bagaimana kalau seperti undangan ini, artinya undangan ini bersama. Seperti kemarin itu dapat diklat juga, kemudian dapat didetek juga yang harinya bersamaan banget dan dua-duanya harus menginap. Yang satu selama 9 hari, yang satu 3 hari. Nah, artinya saya langsung kebetulan juga dua-duanya itu yang undang dari BPSDM. Saya langsung ngambil ke sana, jadi minta solusinya bagaimana, tetapi katanya yang satu bisa diwakilkan. Akhirnya saya wakilkan kepada teman yang memang bisa mewakilkan saya. Jadi itu tetap saya musyawarah, tetap saya berkoordinasi dengan memang pihak yang berwenang. Ya. Intinya Ibu juga pastinya tidak terlepas dari kebutuhan mana dulu, mungkin kebutuhan orang banyak atau kepentingan untuk pribadi atau ada satu perwakilan satu orang dengan kelompok ya, itu sudah pasti. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Contohnya dalam pengambilan keputusan itu tadi. Langkah-langkah itu yang pertama kita akan membuat konsep itu Pak. Kita itu ada apa atau ada misalnya program apa atau memang ada usulan atau ide apa dari teman maupun masyarakat, orang tua atau apa, itu selalu kita musyawarahkan. Jadi selalu kita musyawarahkan bersama dengan dewan guru. Nah nanti itulah keputusan yang terbaik, keputusan yang bersama yang kita mengambil sikap sendiri. Baik ya Ibu, berarti Ibu sudah mengambil keputusan dengan bijaksana, ibaratnya tidak merugikan salah satu pihak ya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ya, seperti contohnya kan namanya kita bergaul atau ada kasus-kasus mungkin dari luar atau apa, Ibu mau menyikapinya seperti apa dalam kasus
dilema etika ya, seperti itu. Ya, kalau saya pribadi Mbak orangnya tidak gampang terpengaruh. Tidak gampang terpengaruh. Artinya kalau ada sesuatu hal berita atau apalagi yang menyangkut pendidikan ya, yang ada di siswa, ada di SD dan itu khususnya untuk siswa, guru maupun saya pribadi atau para sekolah dan para orang tua murid yang memang ada di dalamnya sini, saya tidak gegabah. Artinya tetap akan saya pelajari dulu itu dari mana dan bagaimana, tidak, intinya bahwa saya tidak terpengaruh dengan omongan orang. Berarti Ibu mau melihat dulu ya Bu ya, tidak langsung Mempelajari, saya lihat apa dia ada bukti atau tidak, baru seperti itu Mbak. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau dalam bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya kalau untuk penyelesaian kasus itu biasanya, tapi tetap kita punya program Pak. Sekali-kali nanti ada kasus, sewaktu ada kasus ya kita akan dilakukan. Tetapi apabila kasus itu secepatnya harus diselesaikan, segera kita selesaikan. Jadi tidak harus kasusnya ini udah parah banget sekarang tuh nanti dijadwalkan, tidak. Tapi bagaimana kasus itu dan bagaimana harus segera diselesaikan, harus disikapi. Seperti contohnya ya Bu ya, yang sedang kita hadapi sekarang, sekolah sehat ya Bu ya. Sekolah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Barlianti dari CGP Angkatan 8 DKI Jakarta. Pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan menganalisis dua narasumber, yakni Kepala Sekolah SDN Klender 03 Pagi, Ibu Haja Sri Lestari MMPD, dan Kepala Sekolah SDN Klender 10 Pagi, Ibu Nunung Nuraini SPD MM. Untuk menggali lebih dalam bagaimana narasumber berada dalam sebuah kasus dilema etika atau bujukan moral sesuai dengan prinsip paradigma dan tahapan pengambilan pengujian keputusan, berdasarkan dua narasumber yang saya wawancara, hal menarik sejatinya dalam pengambilan keputusan diperlukan banyak pertimbangan yang perlu dilakukan. Saat wawancara, ada persamaan dari kedua narasumber. Kedua kepala sekolah tersebut mengatakan untuk mengidentifikasi suatu kasus itu termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral, maka diperlukan observasi lingkungan, misalnya itu terkait dengan satu individu dengan individu lain. Maka sebagai pemimpin perlu adanya melihat karakter pribadi individu tersebut. Kemudian mendengar permasalahan dari berbagai pihak. Setelah dapat mengidentifikasi kasus tersebut, maka langkah selanjutnya yang diambil adalah mengajak diskusi semua pihak yang terlibat. Jadi, selama pengambilan keputusan, hal-hal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi kasus atau melihat dan mendengar situasi lingkungan sekitar. Kedua, melakukan pendekatan personal, mengajak diskusi bersama, mendengarkan semua permasalahan dari pihak-pihak yang terlibat. Kemudian mengambil keputusan bukan untuk kepentingan pribadi. Dan yang terakhir adalah waktu pengambilan keputusan dilakukan segera mungkin, tidak menunda-nunda sehingga masalah menjadi rumit dan besar. Pengambilan keputusan dapat menjadi mudah diambil saat pihak yang terkait
menyadari permasalahan mereka dan tidak merasa selalu benar. Kedua narasumber juga mengatakan, sedarurat apapun situasinya, jika diperlukan pengambilan keputusan, maka tetap harus koordinasi dengan pihak yang terkait. Jadi tidak ada pengambilan keputusan langsung dari pimpinan tanpa mendengarkan dari pihak-pihak lain yang terlibat. Dari wawancara Kepala SDN Klender 10 pagi, ada yang menarik yang bisa saya petik dari pernyataan yang disampaikan. Pemberian contoh nyata dalam mengadakan perubahan pada sebuah kasus tanpa memandang posisi jabatan dari seseorang dan tanpa ada rasa canggung, serta tetap komitmen memberikan contoh dan melakukan yang terbaik, itu merupakan hal yang sangat menarik. Rencana ke depan para pemimpin dalam menjalankan pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika, yaitu sebagai pimpinan tidak boleh mengambil keputusan sepihak, apalagi terburu-buru. Selalu perhatikan identifikasi masalahnya terlebih dahulu. Jangan lupakan pelibatan stakeholder terkait dan bagaimanapun situasinya. Berada di posisi pemimpin dalam sebuah instansi mengharuskan kita tetap belajar untuk mendengarkan dan melihat dari segala sudut pandang tanpa memberatkan di satu pihak saja. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru dalam mengambil sebuah keputusan hendaknya sebijak mungkin dengan memperhatikan segala aspek serta merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut sehingga bisa dirujukan atau terlaksana bagi seluruh warga sekolah. Hal ini sejalan dengan semboyan Patra Triloka, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru dalam mengambil keputusan juga membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil. Karena tidak ada keputusan bisa sepenuhnya mengakomodir seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Hal ini akan memberikan semangat serta motivasi pendidik untuk selalu berkarya dan berinovasi, yakni seperti semboyannya yaitu Ing Madya Mangun Karso, yaitu memberikan yang terbaik bagi pendidikan yang secara tidak langsung memberikan semangat juga bagi semua warga sekolah, terutama peserta didiknya. Kemudian di pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan segala kompetensi atau kesadaran pengelolaan diri, kesadaran sosial dan keterampilan berhubungan sosial akan mewujudkan Tuturi Handayani dengan memberikan dorongan secara moral maupun material bagi semua warga sekolah, tak terkecuali murid-murid. Nilai-nilai yang tertanam dari diri kita berpengaruh kepada prinsip yang kita ambil dalam pengambilan sebuah keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita secara kodrat sebagai makhluk ciptaan Allah, bahwa segala perilaku perbuatan kita sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Kaitannya sebagai pendidik, nilai kejujuran, integritas bisa diajarkan melalui pengalaman dan keteladanan pada murid kita. Selain itu, akan membawa kebaikan bagi kita dan orang lain sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Tidak dipungkiri,
bahwasanya dalam pengambilan keputusan yang melibatkan dilema etika dan rujukan moral mengalami kesulitan. Kesulitan dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika diantaranya disebabkan oleh nilai dan budaya masyarakat yang terkadang merasa bertentangan ketika dihadapkan pada nilai dan budaya dari lingkungan sekolah. Paradigma berpikir dari warga sekolah serta masyarakat yang terkadang terpengaruh kodrat zaman lebih di tengah arus globalisasi di berbagai bidang teknologi yang sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat sekarang ini. Itu adalah refleksi dari hasil wawancara saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.